ini metode Frobenius. Jadi kalau yang kemarin kita sudah pelajari kan menyelesaikan persamaan diferensial linear ya, dengan bentuk deret ya, bentuk deret atau solusi deretnya. Ini juga solusi deret juga ya. Jadi solusi dari persamaan diferensial ya. Nah, metode Frobenius ini menentukan yang solusi pertamanya dulu ya. Jadi kan bentuk umum solusi kemarin kan YX sama dengan C1, Y1X ditambah C2, Y2X. Di mana Y1X-nya itu bentuk deret, Y2-nya juga bentuk deret. Nah, yang metode Frobenius itu hanya menentukan Y1-nya saja. Kemudian yang Y2-nya nanti ada metode sendiri ya, karena Y2 itu harus yang bebas linear ya. Karena solusi umumnya kan bentuknya kan C1 Y1 ditambah C2 Y2. Nah, kalau Y1 dan Y2-nya itu tidak bebas linear, tidak bebas linear itu kan yang satu bisa dinyatakan dalam kelipatan yang lain, itu tidak bebas linear. Nah, sehingga kalau kita lakukan kombinasi linear tadi ya, Y kan solusinya YX sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2. Kalau Y1 dan Y2-nya itu tidak bebas linear, maka yaitu menjadi hanya satu saja. Jadi Y2 Y1 kan menjadi gabung kan ya. Jadi gabung satu fungsi. Karena Y2-nya adalah sekian kali Y1 begitu kan. Nah, jadi hanya satu saja ya. Padahal di situ Y1 dan Y2 ya. Jadi supaya kombinasinya C1 Y1 plus C2 Y2 itu tidak bisa disederhanakan menjadi satu fungsi atau satu deret ya, kita harus cari Y2-nya yang bebas linear ya. Nah, nanti caranya ada beberapa cara ya yang kita bisa lakukan ya untuk menemukan yang bebas linear. Jadi kalau keduanya berlainan, akar-akar karakteristiknya nggak masalah. Tapi kalau sama ya berarti harus dibuat yang bebas linear tadi. Jadi ada caranya ya. Nanti kita coba pelajari. Jadi kayak yang dulu di persamaan diferensial elementer kan juga seperti itu ya. Jadi kalau akar karakteristiknya sama, maka menentukan atau menuliskan solusi umumnya atau penyelesaian umumnya itu ada cara supaya tidak bisa bergabung menjadi satu ya. Jadi kan kalau yang dulu kan ada E pangkat X, kemudian kalau akarnya sama, akarnya kan itu X sama dengan 1 ya. E pangkat X, atau kalau 2 ya berarti E pangkat 2X, yang satunya juga E pangkat 2X juga ya, tapi harus dikalikan dengan X ya. Jadi ada pengalihan. Nanti bagaimana kita coba. Nah, ini kita pahami dulu metode Frobenius-nya ya. Jadi Frobenius ini hanya nanti menentukan Y1-nya saja. Jadi belum lengkap ya. Jadi baru menentukan Y1. Nah, Y2-nya nanti harus dicari yang bebas linear. Ada definisi singularitas. Jadi singular point X0 itu dikatakan titik singular yang reguler ya, regular singular point jika ya. Dari persamaan 7 itu kan ada Px dan Qx. Px-nya dikalikan X min X0, kemudian Qx-nya dikalikan X min X0 kuadrat ya.
Nah, ini keduanya akan menjadi fungsi yang analitik ya. Jadi tidak lagi penyebutnya ada nol ya. Jadi kalau penyebutnya ada ek min, ek nol, kan jadi penyebutnya nol ya. Nah, jadi dengan mengalihkan ek min, ek nol ke px dan ek min, ek nol kuadrat ke px, keduanya itu menjadi analitik ya. Jadi tidak punya titik singular ya, tidak punya titik yang penyebutnya nol. Nah, kemudian kalau tidak memenuhi ini ya, misalnya yang ek bx-nya ternyata tidak analitik ya, berarti itu irregular singularity, titik singular yang tidak reguler ya, irregular ya. Itu istilah yang digunakan ya. Jadi nanti untuk yang bisa diberikan dalam deret pangkat ya, itu adalah yang regular singularity. Contoh satu di situ hanya membedakan singular yang reguler atau yang irregular. Jadi kalau persamaan 8 di situ X kuadrat min 1 kuadrat Y double aksen ditambah X plus 1 Y aksen ditambah YX sama dengan 0 ya. Jadi kalau dibuat bentuk standarnya dibagi dengan X2 min 1 dalam kurung kuadrat. Jadi koefisien Y double aksen itu dibuat 1 ya. Ya, jadi PX-nya menjadi itu ya. Nah, untuk yang PX, ya, PX kan penyebutnya bisa difaktorkan ya. X plus 1 kuadrat dikalikan X min 1 kuadrat ya. Cuma yang di atas ada X plus 1, jadi X plus 1-nya boleh disederhanakan. Jadi pembilangnya menjadi 1, penyebutnya X plus 1 kali X min 1 kuadrat. Ya, karena yang tadi X plus 1 sudah disederhanakan dengan yang di pembilang ya. Untuk GX-nya seperti itu. Penyebutnya ya nggak bisa disederhanakan ya. Atasnya cuma min 1 saja. Nah, sekarang untuk mengecek bahwa PX dan GX-nya itu analitik atau tidak, ya kita sekalikan dengan X min 1 ya. Nah, ternyata kalikan dengan X min 1 masih ada X min 1 di penyebutnya. Berarti ini tidak analitik ya. Pada X sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1 itu irregular ya. Jadi irregular singularity. Singular point yang irregular. Nah, kemudian kita coba kan tadi kan ada X-nya plus minus 1 ya. Yang X1 itu irregular. Yang min 1 coba kita cek ya. Dikalikan X plus 1. Nah, ternyata hasilnya semuanya menjadi analitik ya. Di X sama dengan min 1. Ya, karena penyebutnya di situ X min 1 bukan X plus 1 ya. Nah, jadi X sama dengan min 1 itu adalah titik singular yang reguler. Titik singular yang reguler. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk pusat ya, pusat deret ya, dari solusi persamaan diferensial tadi. Nah, jadi ini kan perlu membedakan dulu titik singular reguler dan irreguler. Nah, kemudian jika X0 ada regular singularity point, titik singular reguler. Nah, ini kan kalau kita sudah memenuhi syarat regulernya, nah baru kita cari penyelesaiannya ya dengan pusat di X0 ya, yang sebagai titik singular reguler. Kalau singularnya irregular ya nggak bisa kita gunakan sebagai pusat dari solusinya gitu kan. Jadi syaratnya kan harus titik yang
reguler singularitasnya. Nah, kemudian dari persamaan diferensial untuk standar ini sudah ya, jadi Y double aksen plus PXY aksen ditambah GXY sama dengan 0. Maka persamaan inisialnya bisa kita tulis sebagai R kali R min 1 ditambah P0R ditambah Q0 sama dengan 0. Nah, jadi sebetulnya ini diperoleh dari, kalau yang minggu lalu kan kita uraikan ya, jadi ada WRX, kemudian disubstitusi, nanti akan ketemu persamaan inisial di pertemuan yang lalu ya. Nah, tapi kita bisa hafalkan saja mungkin ya, R kali R min 1 tambah P0R plus Q0, di mana P0-nya adalah limit dari yang PX tadi dikalikan X min X0 ya. Dan yang QX dikalikan X min X0 kuadrat. Jadi limitnya untuk X menuju X0. Ya. Itu adalah nilai P0 dan Q0. Ya. Nah, di mana kalau sudah ketemu nilai P0 Q0 kan kita substitusi ke persamaan 16 menjadi persamaan kuadrat ya, di situ ya. Jadi persamaan kuadrat kita harus cari akar-akarnya. Jadi akar-akarnya ya bisa real berlainan, bisa real sama, bisa kompleks ya. Jadi kalau kompleks kan berpasangan ya. Ini tingkat 2, berarti kalau salah satu kompleks ya dua-duanya jadi kompleks, karena untuk akar kompleks itu selalu berpasangan. Nah, jadi itu ya teorinya, hanya itu ya. Jadi kita cari akar karakteristiknya ya, dari persamaan inisial atau persamaan karakteristik itu. Nah, kemudian nanti metode Frobenius itu memilih untuk menentukan J1 itu adalah nilai R yang terbesar. Nilai R yang terbesar. Itu saja yang dari Frobenius ya. Jadi dipilih yang besar. Nah, kemudian yang lain nanti yang dari akar karakteristik yang satunya bisa kita gunakan untuk menentukan solusi kedua. Ya. Cuma untuk menyelesaikan atau menentukan solusi kedua harus kita pertimbangkan supaya memperoleh solusi keduanya yang bebas linear. Ini contoh dua kita lihat ya. Nah, semuanya itu masih bentuk biasa ya, bentuk standar dibagi dengan X kuadrat min 1 kuadrat ya. Jadi koefisien dari Y double aksennya menjadi 1 ya. Nah, kemudian P0-nya adalah itu ya. Jadi PX-nya diambil yang pembagi yang di koefisien dari Y aksen ya. Kemudian koefisien dari Y itu adalah GX-nya. Nah, kemudian penolnya adalah limit dari X plus 1 kali PX ya. Ya, jadi dari P0 Q0 masukkan ke persamaan yang tadi ya, menjadi persamaan kuadrat. Jadi ada seperempat di situ, kalikan 4 dulu supaya ada seperempat, kemudian difaktorkan jadi ini R 4R plus 1 dikalikan R min 1 sama dengan 0 ya. Jadi akar karakteristiknya atau kita sebut sebagai eksponen di situ
Jadi R sama dengan 1 dan R sama dengan min seperempat. Ya, jadi ada dua akar ya, R1 dan R seperempat. Nah, metode Frobenius itu hanya memilih ini ya, yang terbesar untuk menentukan Y1-nya saja. Ya, ini metodenya ya. Nah, jadi dari persamaan diferensial, kemudian dibuat bentuk umum, PX dan QX-nya ada, kemudian dipilih dibuat perkaliannya. Ini X min X 0 PX, X min X 0 kuadrat QX ya. Kemudian di limit, jadi P0 X 0. Nah, jadi kalau ini disubstitusi ya, substitusi langsung ya, sehingga menghasilkan bentuk yang tadi juga ya. Cuma kalau yang ini tadi kan langsung kita ambil rumus ya, singkatnya saja seperti itu ya. Jadi R kali R min 1 plus P0 R plus P0 sama dengan 0 ya. Jadi itu diperoleh sebetulnya dari uraian ini. Nah, dari uraian ini ya. Jadi ini di bagian C kan diperoleh. Di bagian C itu ya. Ya, jadi kita bisa langsung pakai itu, tapi kalau mau dimasukkan seperti langkah-langkah di situ juga boleh silahkan. Nah, kemudian akar-akarnya bisa kita tentukan ya. Kalau misalnya ada akar R1, R2, dan seterusnya, nah kita pilih ya, di bagian E ini memilih R sama dengan R1 yang merupakan larger growth, jadi akar terbesar ya. Jadi akar terbesar kalau yang tadi min seperempat dengan 1 ya pasti yang terbesar 1 ya. Itu yang kita pilih sebagai R yang akan kita proses ya untuk menentukan Y1-nya. Oke ya, jadi kita akan melanjutkan yang tadi ya. Jadi ini sama dengan yang soal tadi enggak? X kuadrat min 1 kuadrat ya. Oh beda ya. Beda ya, jadi bukan yang tadi ya. Nah, ini juga sama ya prosesnya, dibagi dengan X plus 2 X kuadrat ya, sehingga membentuk PX-nya adalah itu ya. Jadi PX-nya menjadi super ya. Super kan di atasnya ada X ya, jadi X-nya tinggal satu ya di bawah ya. Jadi menjadi super X kali X plus 2 ya. Negatif ya. Min super X kali X plus 2 ya. Kemudian QX-nya ini X plus 1 dibagi ini X plus 2 X kuadrat. Jadi X plus 1 dibagi X 2 atau X kuadrat ya. X kuadrat X plus 2 pangkat 1 ya, jadi X 2 ya. Jadi itu kalau ditulis di atas menjadi pangkat min ya. Nah kemudian hitung limit untuk X menuju 0 ya, jadi limit X menuju 0 di sini jadinya berapa? Jadi kalau dikalikan X kan X yang dipenyebutkan hilang ya. Jadi X kali X, ya, X penyebutnya hilang. Nah jadi kalau X-nya 0 ya berarti min seperdua ya, min setengah ya. Ini hasilnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian Q0 X kuadrat kali QX. Jadi QX-nya ini ya. Jadi ini kan ada X pangkat min 2 ya. Atau X kuadrat di bawah ya. Nah ini dikalikan dengan X kuadrat, jadi X kuadratnya hilang. Jadi X kuadratnya hilang, tinggal X plus 1 dibagi X plus 2, jadi X plus 1 dibagi X plus 2 ya. Jadi itu ya hasilnya. Nah kemudian X-nya menuju 0 ya.
Jadi ini berarti di penyebutnya ini 2, di pembilangnya X-nya 0 berarti 1 ya. Jadi setengah. Nah, jadi P0-nya setengah, Q0-nya setengah ya. Ya, dari yang di atas ini final-finalnya nggak langsung digunakan ya, tapi uh, di situ diuraikan dulu ya. Tapi sebenarnya bisa langsung ya kita cari yang akar karakteristik ini. Eh, ya ini ya. Jadi langsung ke sini aja ya. Bisa langsung ke sini. Jadi ketemu R-nya 1 dan R-nya setengah. Nah, R1 ini yang kita gunakan untuk mencari Y1 ya. Jadi kalau mau diuraikan secara langsung pakai yang WRX, kemudian W aksennya apa, kemudian nanti W double aksennya apa ya sama aja hasilnya. Jadi kalau kita sudah hafal dengan rumus yang ini langsung aja nggak apa-apa ya. Yang penting ketemu R1 dan R2 ya. R1-nya 1, R2-nya setengah ya. Kita pilih untuk proses menentukan solusi pertama adalah R sama dengan 1. Ya, di sini kalau R-nya sama dengan 1, kan rumusnya tadi WRX itu W1X jadinya ya. Itu sama dengan X pangkat 1 kalikan sigma AN X pangkat N ya. N-nya 0 tak ya. Ini W1X ya. Jadi ini X-nya pangkat 1. Sehingga kalau dikalikan ke dalam, ini menjadi sigma AN X pangkat N plus 1. Nah, jadi kalau kita ambil W aksennya 1,X ya, jadi turunan pertama ya, jadi N plus 1 sigma N plus 1 AN X pangkat N kan turunannya, berarti pangkatnya berkurang 1. Ini sama dengan 0, tak ingat. Nah, kita kalau yang sebelumnya kan N-nya mulai dari 1 ya, untuk yang turunan pertama. Nah, kita juga boleh langsung pakainya 0. Nanti akan terpisah juga ya. Di sini ya, kita tunjukkan ketemu ini. Nah, ini kan nilainya 0 ya, karena di sini 2 kali 1 kali 0 ya. Dikurang 1 ditambah 1. Jadi ini nilainya 0. Nah, jadi kalau tadi itu diambil ininya N-nya mulai 1, kemudian yang turunan kedua, turunan pertama N-nya 1, turunan keduanya N-nya 2, ya bisa aja. Tapi nanti ini tidak muncul ya. Yang di depan ini tidak muncul. Tapi hasilnya ya sama saja ya. Jadi kalau kita mengikuti contoh di sini, ini yang W aksen, kemudian W double aksennya W double aksen 1X sigma menjadi N kali N plus 1 AN X pangkat N min 1. N-nya 0 tak ingat. Nah, kemudian disubstitusi. Nah, substitusinya kan persamaannya tadi X plus 2 X kuadrat Y double aksen dikurang X Y aksen ditambah
X plus 1 plus 1 plus X ya. 1 plus X Y sama dengan 0 ya. Substitusinya ke sini ya. Jadi ini tetap, ini Y aksinya diganti dengan ini. Y double aksen ya. Ini tadi. Kemudian dikurangi X kali Y aksen. Y aksennya yang atas ya. N plus 1 AN X pangkat N ya. Jadi ya, ini yang tadi dari W aksen, ini W double aksen. Kemudian ini W-nya ini ya. Ya, biasa yang ditujukan biasa. Ada pertanyaan mungkin? Kemudian proses selanjutnya ya biasa ya, diuraikan dulu ke masing-masing suku, kemudian nanti ada yang bisa dijadikan satu, ya misalnya X pangkat N plus 2 ada berapa, jadikan satu. X pangkat N plus satunya ada berapa, jadikan satu ya. Nah, kemudian nanti di jadi pangkatnya dibuat pangkat K ya. Jadikannya sama dengan N plus 2 ya tentunya ya. Tentunya akannya N plus 1. Nah, nanti kalau pangkat X-nya sudah sama, pangkat K semua, nah baru kita lihat yang N-nya mulainya dari 0 dan N-nya mulainya dari yang tidak 0 ya. Jadi yang kalau misalnya ada perbedaan, ada yang dari 0, ada yang dari 1, yang dari 0 dikeluarkan 1 ya. Keluarkan dari notasi sigma ya. Supaya yang ada di notasi sigma kalau sudah N mulainya itu sama, kemudian pangkat dari X-nya sama, kan bisa dijadikan satu ya. Kalau penjumlahan pengurangan kan gampang ya, langsung bisa digabung. Kalau perkalian kan susah ya. Kalau perkalian dari bentuk sigma gitu. Nah, jadi kalau penjumlahan dan ini ada sigma ditambah sigma ya, jadinya sigmanya bisa ditulis satu ya. Jadi isinya yang ditambah asal X pangkat K-nya sama ya. Kemudian AN-nya juga sama ya, jadi bisa digabung. AN tidak sama pun bisa digabung ya, asal X pangkat N-nya sama, kemudian mulai N-nya itu sama ya, mulai dari satu misalnya semuanya. Kalau ada yang satu mulai nol ya, yang mulai dari nol itu dipisahkan ya, N nolnya. Jadi N-nya mulai satu semua gitu ya, jadi supaya sama ya. Kalau mulainya dua ya dua semua. Oke, tinggal kita uraikan ya. Jadi yang tadi di atas X kali, jadi X dikalikan sigma. Jadi ini X kali sigma, hasilnya ini. Jadi ada N plus 1 X-nya pangkat N. Ini kan ada X-nya X kali X kuadrat, jadi X pangkat 3 ya. X pangkat 3. Jadi kalikan di sini berarti N min 1 ditambah 3. Jadi N plus 2 ya hasilnya ini. Ya, jadi X pangkat 3 itu jadi N min 1 plus 3 jadinya. Yang jadi pangkatnya itu. Yang kemudian 2 kali X kuadrat kali ini ya. Jadi ini 2X kali ini. Hasilnya ini ya. 2 kali N plus 1 N AN X pangkat. Nah ini tadi N min 1-nya ditambah 2 ya. Ditambah 2 ya. Jadi N plus 1 jadinya. Jadi N min 1 ditambah 2 ya. Ya, jadi itu suku yang kedua. Kemudian suku yang ketiga, jadi yang ini tadi kan masuk menjadi ini, dan yang satunya ini. Ya. Nah, kemudian yang ini jadi ini.
X kalikan ke dalam jadi X per 1 ya di sini. Karena ada pengali X di sini. Dengan X pangkat N ya. Ya, jadi ini bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang ini satu kali ini itu ke yang bawah ini. Jadi satu kali ini. Jadi AN X pangkat N per 1 ya. N-nya mulai dari itu. Kemudian perkalian X dengan ini. Nah, ini menjadi yang ini. Jadi X dikalikan di sini ada X pangkat N plus 1 jadinya X pangkat N plus 2 jadi ya. Oke ya, paham ya. Berikutnya dilihat pangkat dari X-nya ya. Ada yang pangkat N plus 2, ada yang pangkat N plus 1 ya. Jadi bisa kita gabung yang N plus 2, kemudian kita gabung yang N plus 1 ya. Di situ kan N-nya mulainya 0 semua ya, jadi bisa langsung kita gabung. Yang ada, oh di situ sudah dipecah satunya ya. Jadi kalau mau digabung di sini ya berarti saya tulis di paling bawah ya. Jadi sigma dan sama dengan 0 hingga ini kita ambil yang pangkatnya N plus 2 ya. Jadi ini. Jadi N plus 1 dikalikan N AN ya. Kemudian satu lagi yang ini plus AN. X pangkat N plus 2 ya. Jadi ini yang N plus 2 ya. Kemudian yang N plus 1 sigma 0 hingga ini yang ada N pangkatnya N plus 1 ya. 2 N plus 1 N AN. Ya, ini ya. Kemudian ini proses huruf ini dikurang ya. Ini N plus 1 juga ya. Dikurang ini. N plus 1 AN. Nah, AN-nya juga sebetulnya nanti bisa digabung juga ya. Kemudian yang N plus 1 juga ini AN juga ya. Jadi ditambah AN ya. Ini X N plus 1 sama dengan 0 ya. Semuanya ada AN ya di situ ya. Berarti N plus 1 jadi N kuadrat plus N. Jadi kalau digabung ini menjadi ini kan N kuadrat plus N plus 1 ya di sini. N X pangkat N ya. N plus 2. Yang ini boleh ditulis ini 2N. Jadi N-nya dari 0. Baik, dah sama ya. Yang ini berarti 2N kuadrat. 2N kuadrat plus 2N. Di sini plus 2N. Ini min N. Ya, jadi min N, min 1 ya. Jadi min N, min 1. Di sini tadi 2N plus 2 ya. 2N plus ya 2N kuadrat plus 2N.
Kemudian di sini plus 1 ya. Nah, kalau digabung jadi berapa? 2n kuadrat plus 2n min n. Jadi plus n jadinya. Kemudian min 1 plus 1. Ya, ini min 1, ini plus 1. Jadi habis ya. Jadi tinggal ini saja ya. an x pangkat n plus 1 sama dengan 0 ya. Jadi yang bentuk yang sederhananya itu. Jadi pangkat n plus 2, pangkat n plus 1. Sambil dicek ya ada kesalahan tidak ya. Jadi kalau di solusi deret ini sebenarnya tidak sulit, cuma memang kita harus teliti ya. Jangan sampai di awal sudah ada kesalahan perhitungan sehingga sia-sia ke bawah ke belakangnya kan. Karena uriannya panjang, kadang-kadang nuliskan satu baris nggak bisa ya, harus beberapa baris. Nah kemarin kan juga ada yang kalau beberapa baris ya ditulisnya nanti per suku dipotong ke bawah ya, per kelompok ya, per kelompok suku. Sehingga di situ muncul ada pangkatnya yang mulai dari pangkat 0 atau kosakata, kemudian yang pangkat 1, kemudian pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Jadi untuk nanti mengidentifikasi yang koefisien X pangkat 0 atau kosakata itu ada apa saja, yang pangkat 1 itu apa saja, dan seterusnya itu lebih mudah ya. Jadi sudah bisa terlihat dari penulisan yang ke bawah ya. Jadi seperti contoh yang minggu lalu ya sudah kita coba kita pelajari ya. Jadi kalau ada daerah yang apa namanya perkalian ya, jadi dari fungsinya itu koefisiennya tidak koefisien konstan tapi koefisien variabel. Nah variabelnya ada e pangkat x misalnya, e pangkat itu bisa dinyatakan dalam bentuk deret. Jadi menjadi perkalian sigma dengan sigma gitu ya. Bisa juga sinus misalnya ya, sinus juga bisa diuraikan dalam bentuk deret ya, sehingga karena ada sin x kali y aksen misalnya ya, y aksennya kan sigma ya, sin x-nya juga sigma, jadi sigma kali sigma. Jadi dibuat penulisan ke bawah ya, kalau kita mulainya dari setiap baris yaitu menjadi sigma atau deret ya, yang ditulis rinci ya dari konstanta, terus x pangkat 1, x pangkat 2, x pangkat 3, dan seterusnya. Itu jelas kelihatan di bagian depannya ya, mulai dari konstanta, mulai dari x pangkat 1 ya. Sehingga nanti karena untuk solusinya itu hanya menyebutkan misalnya 4 suku pertama yang tidak nol ya, kita bisa ambil dari situ ya untuk memperoleh A0, A1, A2, A3 gitu ya. Mulai dari pangkat X yang paling kecil ya, pangkat X pangkat 0 ya, X pangkat 1, X pangkat 2, dan seterusnya. Oke, sudah. Nah, ini kemudian diubah ke pangkat K di sini. Pangkat K ya. Jadi yang depan tadi kalau saya tulis di atas sigma, ya bentuknya tidak diuraikan, masih seperti itu ya. Jadi kita uraikan sama enggak n per 1 kali n an.
Oh ya, itu sudah diubah ke itu ya. Ya, benar ya. Jadi sigma n kuadrat plus n plus 1 n kuadrat plus n plus 1, atau mungkin yang dari diambil yang ini juga boleh, diambil yang ini juga boleh ya. Kalau yang ada tadi diambil yang atas ya. Jadi n plus 1 kali n an, jadi saya tuliskan atas saja. Jadi sigma n plus 1 n an kurang plus 1 an. Jadi an-nya mungkin ditulis di luar aja ya. Ini. Kuadrat n plus 2 ya. Jadi n-nya dari 0 ke n-nya. Kemudian yang belakangnya sigma 2n plus 1 kali n min n plus 1 plus 1 ya. Pangkat n plus 1 ya, itu ya. Nah, di sini kalau diambil k-nya sama dengan n plus 2, berarti kalau n plus 1 itu menjadi k-1 ya. Dengan k-1. Kemudian kalau n itu menjadi k-2. Kemudian kalau n-nya 0, berarti k-nya 2 ya. Nah, jadi ini menjadi sigma, k-nya mulai 2, kemudian di sini n plus 1-nya menjadi k-1 ini ya. Jadi ini hasilnya dari n plus 1. Jadi n plus 1 menjadi k-1. Kemudian ini dari n ya, menjadi k-2 plus 1 ya. an menjadi ak-2. N-nya kan k-2 ya. Pangkat k ya. Oke ya, nggak masalah ya. Dari bentuk paling atas itu menjadi itu. Kemudian di sini juga sama. Diambil k-nya sama dengan n plus 1. K-nya sama dengan n plus 1. Berarti n plus 1. N-nya jadi apa? Di n-nya sama dengan k-1 ya. Dan kalau n-nya 0, di n-nya tadi dari 0 ya. N-nya mulai 0, maka k-nya mulai 1 ya. Nah, jadi di sini k-nya mulai 1 ya. Ini ya. Tadi k-nya mulai 2 ya. Di sini k-nya mulai 2. Nah, kemudian 2 di sini kan ada 2n plus 1 ya, kali n. N plus 1-nya sama dengan k tadi. Jadi menjadi 2k kali n. N-nya adalah k-1 ya. K-1n ya. Jadi ini 2 kali n. N-nya adalah k-1 ya. Jadi ini 2 kali n. N-nya adalah k-1 ya. Jadi ini 2 kali n. N-nya adalah k-1 ya. Jadi ini 2 kali n. N-nya adalah k-1 ya. Jadi ini 2 kali n. N-nya adalah k-1 ya. Jadi ini 2 kali n. N-nya adalah k-1 ya. Jadi ini 2 kali n. N-nya adalah k-1 ya. Jadi ini 2 kali n. N-nya adalah k-1 ya. Jadi ini 2 kali n. N-nya adalah k-1 ya. Jadi ini 2 kali n. N-nya adalah k-1 ya. Jadi ini 2 kali n. N-nya adalah k-1 ya. Jadi ini 2 kali n. N-nya adalah k-1 ya. Jadi ini 2 kali n. N-nya adalah k-1 ya. Jadi ini 2 kali n. N-nya adalah k-1 ya. Jadi ini 2 kali n. N-nya adalah k-1 ya. Jadi ini 2 kali
2 N plus 1 kali N itu menjadi ini ya, dikurang N plus 1, N plus 1-nya K ya, jadi K-nya adalah N plus 1, kemudian plus 1 ya, AN, N-nya adalah K min 1, X pangkat K. Oke, nggak ada masalah ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada Pak sepertinya. Ya. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah menggabung menjadi satu sigma. Yang ini kan ada 2 sigma kan. Menggabung satu sigma ini pangkat dari X-nya sudah sama. Yang belum sama adalah K-nya. Mulai K-nya dari yang satu kan mulai dari 2, yang satu mulai 1 ya. Artinya apa? Ya kita kalau mau gabung harus mulainya K-nya 2 ya. Nah, di sini mulainya K-nya 2. Mulainya K-nya 2. Berarti yang K-nya 1 ini harus kita keluarkan atau kita kita tulis di luar ya. Jadi supaya tidak atau dipisahkan dari sigmanya. Jadi kalau K-nya 1 kan ini menjadi 2 kali 1 ya. Di sini ya, 2 kali 1 kali K min 1 ya. Kalau K-nya 1 berarti 0 ya. 0 ya. Dikurangi K-nya 1 ya. Ditambah 1 ya. Berarti A kalau K-nya 1 kan A0 X pangkat 0 ya. X pangkat 1 ya. A0 X pangkat 1 ya. Jadi ini. Nah, tapi ini kan 0 ya. Yang koefisiennya ini kan 0 ya. Sehingga ini adalah suku yang sebenarnya 0. Ya, jadi kalau toh tadi misalnya di atas yang pas menurunkan W1, W2, W1 aksen dan W2 double aksennya itu N-nya sudah dipisah dari 1, kemudian dari 2 gitu ya. Ya ini nggak muncul ya, hanya hasilnya di kanan saja ya. Cuma mungkin jadi lebih untuk menggesernya tadi kan ini hanya dua suku ya, 2 suku yang berbeda. Nah kalau dibuat seperti yang tadi ada N-nya mulai 1, N-nya mulai 2, nah nanti ada 3 suku jadinya. Ya mungkin lebih rumit ya. Makanya untuk contoh di sini diambil, tetap diambil 0 ya. Jadi mulai N-nya mulai dari 0 semua ya. Nah tapi nanti akan terbuang sendiri ya, ya tidak terpakai gitu ya. Nah sekarang untuk N2 ya tinggal kita ambil saja. Di sini kan koefisiennya 0 ya. Berarti kalau ini yang ini itu sama dengan 0, ini sama dengan 0. Nah berarti kita bisa ambil ini kan AK-1 dan AK-2 ya. Ini yang besar yang mana? Atau yang kecil yang mana? Kan kita kalau menuliskan misalnya A1 sama dengan sekian kali A0. Jadi A2 sama dengan sekian kali A1 ya. Jadi yang besar itu ditulis di luar kan ya. Jadi yang besar kelihatan yang kecil gitu ya. Jadi ini berarti yang besar kalau K-2 dengan K-1 kan berarti yang besar K-1. Jadi ini menjadi A K-1 sama dengan ya yang ini pindah ke kanan ya, pindah ke kanan. Berarti menjadi negatif dalam kurung yang ini K kuadrat N3K plus 3 dibagi 2 K-1 K-1 ya. Nah ini kalikan dengan ini A K-2 ya, jadi ini ya. Ini K-nya mulai dari 2 ya.
K-nya lebih dari sama dengan 2. Ya, jadi kalau K-nya mulainya 2, jadi K-nya 2 dimasukkan, berarti ketemu A1 ya. Jadi kalau K-nya 2, ketemu A1 sama dengan berapa ini? Kalau K-nya 2, berarti 2 kuadrat, 4 dikurangi 3 kali 2, 6 ya. Jadi 4 dikurangi 6, jadi min 2, min 2 ditambah 3, jadi plus 1. Tapi di depannya ada min, jadi menjadi min 1. Penyebutnya hanya 2 berarti 4 dikurang 1, jadi 3. 3 kali 2 kurang 1, 3 kali 1 ya. Jadi 3 ya. Benar ya. Kali A, K-nya 2, jadi A0 ya. Ya, jadi ini A1-nya sepertiga A0 ya. Dan seterusnya, jadi ini kalau K-nya 3 ya, berarti ketemu A2 ya. Dan seterusnya ya. Jadi kalau kita rinci di situ, ini ya, A1, A1, A2, kan ada sekian A1. A1-nya substitusi ke sini. Dari sini ya. Jadi sekian A0 ya. Ini juga A2, A2 substitusi juga sekian A0. Jadi pakai semuanya pakai A0. Jadi A0 itu nanti muncul sebagai konstanta sembarang. Jadi A0-nya muncul sebagai konstanta sembarang. Jadi kalau sudah sampai A3 atau mungkin sampai A4 ya, kemudian dimasukkan ya. Jadi W1X, ya, W1X tadi X, R-nya kan 1 tadi. Jadi di sini X pangkat 1 ya. Nah, A0-nya kalau tadi kan A0-nya ada di dalam ya. Di sini berarti A1-nya min sepertiga A0. Nah, di sini A0 dulu, berarti kan A0 ditambah min sepertiga A0 ditambah 1/10 A0. Nah, A0-nya ditulis di luar jadinya. Nah, jadi A0-nya ditulis di luar, menjadi ini. Kemudian X-nya nanti kalikan ke dalam. Ya, jadi menjadi X min sepertiga X kuadrat. Nah, ini kan kalikan X semuanya ya. Nah, ini. Nah, jadi ini kita sebut sebagai Y1-nya itu adalah ini. Jadi Y1-nya tidak ada A0-nya ya. Jadi A0-nya itu dikeluarkan dari sigma yang kita bentuk tadi. Karena A0 itu konstanta sembarang ya. Jadi nantinya solusinya adalah YX sama dengan C1 Y1X tambah C2 Y2X. Nah, ini yang disebut sebagai solusi pertama. Yang ini jadi solusi kedua. Nah, nanti syaratnya harus bebas linear. Ya, syaratnya bebas linear. Ya, jadi kalau Y2-nya tidak bebas linear dengan Y1, nanti Y2 adalah sekian kali Y1 ya, sehingga kalau sekian kali Y1 kan bisa disubstitusi menjadi Y1 saja. Jadi J-nya kan kuadrat sembarang ya, digabung lagi menjadi kuadrat sembarang. Oke, bisa dipahami semuanya? Ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, sambil coret-coret kalau ada yang ragu-ragu ya, karena belajar matematika tidak hanya membaca saja, nggak bisa yang membaca, harus menulis.
mencoret-coretnya. Jadi kalau PPT, penjelasan materi matematika menggunakan PPT sebetulnya nggak cocok ya. Ya makanya kan meskipun ada PPT ya, kalau di kelas ya tetap harus nulis juga di papan tulis ya. PPT hanya untuk mencocokkan saja, kalau kita menggunakan kan kadang-kadang ada salah tulis ya, kemudian hasil akhirnya sama enggak. Kadang-kadang PPT juga ada salah ketik juga ya. Ya itu yang memang kita harus belajar dari situ ya. Jadi kalau ada kesalahan tulis ya kita harus tahu. Tidak ada di PPT yang salah ketik, ya kita dengan menguraikan atau menulis tadi kita akan tahu itu salah ketik Pak gitu kan. Oke, ada pertanyaan. Kalau kita pakai MS Team ya, sebenarnya kan awalnya kita membuat kelas ya. Waktu itu kan kita membuat kelas. Kan MS Team itu kan direkod juga kan ya. Jadi sebetulnya kita kalau toh ada keraguan ya boleh dilihat lagi rekamannya gitu kan. Jadi untungnya kalau kita pakai MS Team itu ya ada record, karena MS Team memang kita UNC kan kerjasama ya dengan Microsoft ya. Jadi mulai dari Word, Excel, ya semuanya ya, sama Windows gitu kan. Itu uh, kita legal ya untuk di UNC. Kalau yang Zoom memang tidak disediakan, tidak menyediakan Zoom. Cuma kadang-kadang juga ya ada mahasiswa atau ada dosen yang menggunakan sumber-sumber yang tidak legal, yang uh, menggunakannya di kantor atau di UNC gitu ya. Jadi kan dari pihak misalnya dari Adobe ya pernah kan dia mengklaim ya banyak dari ya ada dosen ya ada mahasiswa yang masuk di jaringannya lokal UNC yang menggunakan software tidak resmi ya. Jadi kadang-kadang jadi apa namanya ya tuntutan ke UNC gitu ya untuk ya harusnya beli gitu kan. Ya, jadi kalau ini tadi untuk membuat linknya itu bagaimana? Kalau biasanya kan kalau yang di kelas itu kan semua mahasiswa yang ada di kelas kan masuk ke, ke kelas kan, ke grup kelas gitu. Jadi anggota grup kelas. Kemudian biasanya kalau saya buat link apa namanya meeting itu kan semua mahasiswa yang terdaftar tadi tinggal ngeklik saja. Nah kalau yang ini membuatnya bagaimana? Apakah pakai yang kelas yang waktu itu saya buat atau bukan? Ketua kelasnya ini mana? TV? Iya Pak, Ya dari kelas yang kita buat, kelasnya kita atau membuat yang di luar kelas. paling apa ya, link Zoom atau gimana Pak? Link ini kan pakai pakai Zoom atau pakai MS Team ini? Ini Zoom ini Pak. Oh, Zoom. Ya, saya pikir yang MS Team ya. Yang kalau yang kelas kalkulus ya yang MS Team. Ya, keuntungannya itu kalau kalau Zoom kan kalau toh yang legal bisa direkod, ya waktunya juga hanya beberapa hari mungkin ya waktu bisa di-download, kalau enggak nanti hilang. Jadi kalau kayak di BINUS itu meskipun kuliahnya itu
offline ya di kelas, tapi tetap harus ada Zoom ya, karena supaya muncul rekaman. Nah, rekaman itu bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk belajar ya, melihat ulang gitu ya. Jadi pertemuan kemarin seperti apa gitu ya. Atau mungkin kalau ada yang nggak masuk juga bisa melihat rekamannya. Jadi semua terekam di Zoom ya. Tapi juga diberi waktu ya sampai beberapa minggu nanti uh, dihapus gitu ya. Karena kan jumlah mata kuliahnya sekian ribu ya, kelasnya kan banyak. Jadi kapasitasnya juga tidak bisa ya semuanya terekam dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau di UAJ yang bisa direkam ya pakainya MS Team ya. Jadi biasanya saya kalau membuat kelas kemudian nanti rekamannya itu mau dihapus, itu ada notifikasi bahwa mulai tanggal sekian rekaman hilang gitu. Ya silakan kalau memang mau memanfaatkan kan. Kalau mahasiswa kan kebanyakan senangnya pakai Zoom ya. Padahal Zoom kan bayar sendiri. Kalau pakai MS Team sudah disediakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut yang contoh kedua. Ini contoh kedua, ya dengan cara yang sama ya, dibagi dengan E kuadrat, ketemu PX dx, kemudian PX kalikan, karena ini pusatnya di 0, berarti kalikan dengan X ya, PX-nya kalikan X, kemudian hitung limitnya menjadi P0 ya, min 1 hasilnya, karena di situ kan X pangkat, min X pangkat 1 ya, min 1 per X pangkat 1 ya, jadi min 1 per X, dikalikan dengan X kan, X-nya yang tinggal min 1 saja. Kemudian Q0-nya 1 min X dibagi X kuadrat ya, dikalikan X kuadrat, jadi X kuadrat ini hilang, tinggal 1 min X, X-nya menuju 0, berarti limitnya 1 ya. Jadi P0-nya min 1, Q0-nya 1, masuk ke persamaan inisial ini ya. R min 1 kali P0R, ya P0-nya min 1 plus Q0 ya, ini ya. Nah ini akarnya sama ya, R1, R2 sama dengan 1. Nah ini berarti ya yang paling besar ya 1, karena kan dua-duanya sama ya. Nah, jadi WRX menjadi W1X ya. Ya, tapi ini yang di sini kan mengambilnya R-nya masih tetap R ya. Ya, jadi kalau mau langsung R-nya 1 juga nggak masalah ya. Nah, ini cara lain bisa tetap aja, ini R-nya umum dulu, nanti setelah ketemu di akhir R-nya diambil 1 gitu ya. Ya, jadi ini secara umum seperti ini. Ya, jadi yang awal ini berarti 0 ya. Kalau R-nya 1 kan ini 0, 0 ya. Nah, kemudian R-nya 1, ini menjadi ini ya. Kalau R-nya 1 di sini menjadi K dikalikan K plus 1 ya. K plus 1 dikalikan K dikurang K plus 1 ditambah 1 ya. Ya, jadi silakan kalau mau dicoba langsung pakai R-nya 1 ya, seperti yang tadi. Nah, kemudian di sini muncul
Setelah disamakan pangkat X-nya, kemudian quotientnya dibuat sama dengan 0, kemudian dibuat, kalau di situ ada AK dan AK min 1, berarti yang kita tulis di sebelah kiri adalah AK. Karena yang K yang besar itu ditentukan sekian kali K yang kecil gitu kan. Jadi kalau satunya K min 1, satunya K ya diambil AK sama dengan ya. Ini persamaan. Jadi AK sama dengan sekian kali K min 1, AK min 1. Nah, jadi kalau ini R-nya masih umum, kemudian baru R-nya dimasukkan 1 ya. Sehingga menjadi ini. Nah, tadi kalau tadi langsung R-nya 1 juga sama ya, akan ketemu ini. Nah, kemudian ambil K-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketemu ini ada A0, ini seperempat A0, sepertiga 6 A0. Nah, ini karena bentuknya mudah kita ubah ke dalam bentuk umum, ini ditulis AK sama dengan seperempat faktorial kuadrat A0 ya. Ya, jadi kalau nggak ditulis dalam bentuk umum ya langsung ditulis dalam bentuk deret seperti yang ini persamaan 44 ini ya. Nah, jadi A0X ya, X-nya kalikan ke dalam menjadi X ditambah X kuadrat ditambah seperempat X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya mau dibuat yang bentuk umum ya, jadi solusi umum ya, kita ada seperka faktorial kuadrat. Nah, jadi ini W-nya, kemudian Y1-nya apa? Y1-nya ya, kalau yang ini tadi diambil, Y1-nya adalah X ditambah X kuadrat ditambah seperempat X pangkat 3 dan seterusnya. Itu Y1-nya ya. Dan ini nggak ditulis ya, nggak kurang, mungkin kesimpulannya jadi kurang ya. Karena ya, kalau yang ditanyakan Y1X, berarti ditulis ya, di sini Y1X-nya menjadi X ditambah X kuadrat plus seperempat X pangkat 3 plus sepertiga 6 X pangkat 4 plus dan seterusnya. Atau bisa ditulis dalam bentuk sigma, ini menjadi sigma K-nya dari 0 sampai tak hingga seperka faktorial kuadrat X pangkat K plus 1. Ya. Nah, kemudian kalau mau ditulis ke X pangkat K ya K plus 1-nya atau dalam bentuk pangkat N ya, X pangkat N, jadi N-nya K plus 1. Berarti K faktorial menjadi N-1 faktorial ya. K-nya mulai dari N-nya mulai dari 1 ya. Jadi kalau K-nya 0, kalau K-nya 0 berarti N-nya 1 kan, mulainya dari 1 ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau mau ditulis ya, saya tulis ya YX, Y1 X-nya sigma N sama dengan 1 tak hingga sebar ini K faktorial menjadi kan N-nya sama dengan K plus 1, jadi K faktorial menjadi N-1 faktorial kuadrat X pangkat N. Ya, jadi kalau mau ditulis mulai N-nya 1 ya, supaya X-nya pangkat N, bukan X pangkat N plus 1 ya. Ya, jadi kalau pertanyaannya
carilah Y1 atau solusi pertama. Ini pertanyaannya apa? Find series solution about. Ya ini sebenarnya pertanyaannya harusnya solusi pertama ya, karena hanya diambil R-nya 1 ya, tapi R-nya memang sama ya, tapi nanti ada solusi keduanya yang linear ya. Jadi ini hanya solusi pertama yang dicatat. Contoh berikutnya, find series solution about. Nah ini dengan cara yang sama ya, langsung ketemu R-nya 0, R-nya B3. Berarti ini sebagai metode Frobenius ya. Jadi 1X-nya dari sini prosesnya sama. Ketemu A-nya AK plus 1 sama dengan itu. Mulainya dari A1 ya. Jadi kata. Nah di sini ada ini yang genap ya. 4 genap. Jadi ada bentuk umumnya. Jadi dari ini kan-nya mulai 1, kalau diambil kalau kan-nya 1 berarti ketemu ada A2 ya. Kemudian kan-nya 2 ketemu A3 ya. Dan seterusnya ya. Jadi A2, A3 dan seterusnya ini nanti yang muncul di sini genap ya, ganjilnya 0 ya. Ya coba dihitung ya, kalau A-nya tuh K-nya 1, berarti A2 ini 2 dikalikan 5, 10 ya. 1/10 1/10 A0 ya. Plus atau min plus ya, bukan min. A3 berarti 10. Jadi A3 ini K-nya 2 ya. Jadi 3 kali 6. 3 kali 6 ya. 18 ya. 18 ketiganya 2 kurang 1 1 ya. Berarti karena tadi A1-nya ini A2 ya. Nah nanti kalau K-nya 2 berarti A3 ya. Oh A3. A3 sama dengan ini A1 ya. Nah A1-nya tadi 0 dari ini ya.
dari R1 sama dengan 0, berarti dimasukkan ke ini. Jadi ketemu A1-nya 0. Nah, karena A1-nya 0, di sini berarti sama dengan 0. Jadi untuk yang ganjil, ini 0. Jadi kalau ini diuraikan lagi, K-nya 3, menjadi ketemu A4 ya. Kemudian K-nya 4, ketemu A5-nya 0 ya. Jadi yang ganjil munculnya 0 ya. Nah, itu yang terbentuk sekarang di sini A2K ya. Ditulis secara umum seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya tidak ditulis secara umum ya tulis saja seperti tadi kan A2-nya kan 10 A0 ya. A3-nya 0, A4 sepersekian kali A0 ya. Dan seterusnya ya. Sehingga W0X jadi A0 kali itu ya. Jadi bisa ditulis ya. Ini adalah Y1 ya sebetulnya. Ya, jadi ini sebenarnya sama ya. Jadi tinggal nanti dicoba aja untuk pengalaman mengerjakannya ya. Jadi harus punya pengalaman mengerjakan, karena nanti kalau ujian ya hanya mengerjakan seperti itu ya. Jadi kalau nggak punya pengalaman, ya materinya bingung, jadi nggak bisa selesai ya. Jadi silahkan nanti dicoba kerjakan untuk soal-soal ya yang ada ya. Jadi minimal pengalaman 1 kali mengerjakan setiap bentuk yang berbeda mungkin ya. Jadi prosesnya sama, PX-nya limit E kali PX sama dengan 3, limit E kuadrat QX sama dengan 0, substitusi ke persamaan inisial, ketemu akar-akarnya 0 dan min 2. Jadi kalau ini berarti berbeda ya, ada yang besar, itu R sama dengan 0 itu yang besar ya. Jadi W0X nanti, nah ini jadi sigma seperti itu. Ini juga sudah ditulis dalam bentuk yang umum ya, rumus umum. Nah, jadi kalau rumus umum sulit ya kita tulis yang sampai paling tidak sampai 4 suku yang tidak 0 ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi prosedurnya metode Frobenius itu menentukan Y1X di mana kita mengambil akar karakteristiknya yang besar saja. Jadi kalau akar karakteristiknya sama, ya diambil itu ya, karena sama, R-nya 1 rangkap 2 ya, diambil R-nya 1. Yang untuk mencari solusi tadi R1, Y1-nya tadi ya, bisa aja langsung ke persamaan inisial dengan mengambil, jadi kalau ketemu R-nya ya, dan tadi B0, B0, kita ketemu R-nya, R-nya 1 ya langsung ke W1X gitu ya. Kalau R-nya 2 ya W2X ya, langsung.
Jadi untuk disubstitusi ke persamaan semula W-nya, kemudian W aksen, W double aksen. Jadi kita bisa pilih langsung R-nya yang besar ya. Jadi nggak harus secara umum dulu R ya, baru nanti hasilnya diganti dengan R yang kita pilih. Mungkin lebih hemat ya, hemat penulisan kalau kita ambil langsung R-nya yang besar ya, untuk menentukan Y1-nya saja ya. Jadi kita kan metode berbonus itu Y1 ya. Kalau nanti soalnya pertanyaannya tentukan Y1 dan Y2 ya, ada kelanjutannya untuk menentukan solusi kedua yang bebas linear. Ada pertanyaan juga di sini? Nah, kalau masih ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, bisa kita coba ya untuk soal yang ada di forum diskusi. Coba kita buka di forum diskusinya. Ya, di forum diskusi itu dari buku ya, itu buku dari bukunya itu nomor 19 sampai 24 itu use method probabilities to find at least 4 suku pertama yang tidak nol ya. Jadi hanya sampai 4 suku pertama yang tidak nol saja. Jadi tidak sampai bentuk umum ya. Nah, kemudian yang nomor 25 sampai 30 itu use method probabilities to find a general formula untuk koefisien AN-nya ya. Jadi ini bentuk umum. Nah, jadi nanti silahkan ya coba untuk cari ya yang paling mudah, yang mana paling tidak bisa mengerjakan untuk yang membentuk rumus umum juga ya, minimal satu kali atau satu soal sudah bisa dicoba ya dan menghasilkan penyelesaian. Jadi untuk supaya punya pengalaman kalau permintaan soalnya itu solusi umum ya, jadi sampai ke rumus umum dari koefisien AN-nya. Jadi kalau soalnya seperti yang di atas ya tidak tidak sulit ya, asal sudah ketemu A0, A1, A2, A3, A4. Kalau tidak ada yang nol ya sudah langsung masukkan saja ya sampai A3 aja, A4 sampai A3 sudah cukup. Nah, sukunya kan berarti suku yang pertama suku pangkat 1, suku pangkat 2, pangkat 3 ya. Jadi sampai A3. Jadi A0, A1, A2, A3.
Ya coba silakan ya dicoba. Boleh nanti satu dulu ya, ya hanya 4 suku pertama, kemudian satu lagi yang solusi umum ya. Jadi untuk bisa dicoba presentasikan ya silakan. Ya saya tunggu ya, silakan dicoret-coret ke kertas. Jadi meskipun online tetap harus di meja pegang kertas dan bolpen ya. Ya silakan dicoba untuk soalnya. Udah sih ada di jam tadi katanya eh, lambungnya bermasalah. Enggak ada ya, enggak ada di jam. Iya Pak, sepertinya nggak ada di Zoom. Ya, ya tadi dia minta izin sih kalau perutnya sudah enakan mau masuk, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa nggak masuk. Nanti kalau ada sudah ada yang siap mau ditayangkan ya silahkan ya untuk memberitahu ya. Jadi saya matikan dulu kameranya ya. Baik Pak.
Bapak mohon maaf, izin bertanya, itu Bapak memang lagi mute atau gimana ya Pak? Oh, iya, Karena suaranya. iya. Jadi tadi saya pikir enggak saya mute, ternyata mute ya. Ya, kalau sudah ada yang mau presentasi silahkan. Tapi kalau belum ya mungkin bisa dilanjut aja nanti diskusinya di forum ya. Jadi kalau sudah ada yang ketemu langsung aja posting di forum ya. Karena memang tidak eh, singkat ya untuk menyelesaikan satu soal. Karena memang panjang dan eh, harus hati-hati karena setiap langkah ya dari awal sampai akhir itu harus teliti, tidak ada kesalahan. Kalau ada kesalahan di depan ke belakang ya akan sia-sia gitu ya. Gimana, mau ada yang presentasi atau nanti diposting aja di forum? Untuk saya sendiri masih mengerjakan Pak, belum selesai. Ya, Iya Pak, mungkin diposting di forum Pak. ya, ya sudah nanti diposting di forum aja ya. Nanti usahakan ya mungkin kalau mau dibagi ya siapa mengerjakan nomor berapa, siapa mengerjakan nomor berapa supaya nanti hasil akhir yang dipostingan itu lengkap ya. Jadi soal-soalnya itu bisa bisa terjawab semua gitu ya. Kalau misalnya ada kesulitan ya nanti kita coba bahas bersama di pertemuan berikutnya ya. Jadi kita kan masih ada pertemuan ke-14, 15 dan materinya itu hanya tinggal yang mencari solusi kedua yang bebas linear. Jadi ini sebetulnya satu kesatuan ya, metode Frobenius kemudian menentukan solusi kedua yang bebas linear itu untuk menyelesaikan sebetulnya satu soal ya. Ya oke, itu aja cukup ya. Nanti silahkan di posting di forum untuk hasil pengerjaan masing-masing soalnya. Nanti silahkan kalau mau diatur oleh PJ-nya ya supaya mengerjakannya uh, dibagi silahkan ya. Oke cukup ya. Selamat siang. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.